Bab 141. Melawan Sekte Jahat. Kabut sangat tebal di lautan setan dan dipenuhi dengan energi Ying. Wang Lin baru sebentar di sini, tapi pakaiannya sudah basah kuyup. Perasaan lengket dari pakaiannya yang menempel padanya sangat tidak nyaman. Adapun Limuan, wajahnya tidak lagi pucat tapi sedikit merah, dan kulitnya sehalus sutra. Pakaiannya juga basah kuyup oleh kabut, memperlihatkan tubuhnya yang sangat menawan. Wang Lin melihat sekali dan menarik pandangannya. Hatinya tidak tergerak sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Limuan dapat membuat pil jarak langit dan berbagai pil lainnya, dia tidak akan mengizinkannya untuk mengikutinya. Lautan setan adalah cekungan besar. Setelah lama turun, dia masih belum melihat dasarnya. Namun, dia memperhatikan bahwa semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi Ying-nya. Segera, makhluk aneh mulai muncul dalam kabut, beberapa dari mereka bahkan mengalami fluktuasi energi spiritual. Hal ini membuat Wang Lin sangat terkejut, tapi untungnya, dia dapat mendeteksinya dengan cepat, jadi hanya ada sedikit ketakutan dan tidak pernah ada bahaya nyata. Limuan sangat gugup karena dia telah mendengar terlalu banyak rumor tentang lautan setan ini. Tidak ada alasan dengan orang-orang di sini karena kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Ada juga kekurangan pembudidaya wanita, jadi kecuali dia memiliki dukungan yang kuat, dia kemungkinan akan memiliki nasib yang sangat menyedihkan. Sebelum pergolakan di Hoven, selalu ada banyak pembudidaya yang ditempatkan di perbatasan Laut Iblis. Ini sering termasuk pembudidaya Nas Chen Sol. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mencegah para pembudidaya setan menyerang negara mereka. Untungnya, kekuatan yang kuat di lautan setan semuanya ada di tengah. Kelompok-kelompok di tepi semuanya kecil, jadi selama mereka berhati-hati, tidak akan terjadi hal yang terlalu besar. Wang Lin tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang ketika dia tiba-tiba berhenti. Limuan tidak dapat bereaksi cukup cepat, jadi dia menabrak punggungnya. Wang Lin dengan dingin menatap kabut di kejauhan dan berkata, "Keluarlah, sekarang." Tiga sosok kurus dan tinggi muncul di kabut, tetapi kabut terlalu tebal untuk Wang Lin untuk melihat sosok mereka yang sebenarnya, meskipun jelas bahwa mereka adalah tiga pembudidaya laki-laki. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara tajam, "Arogan, area ini milik Fighting Evil Sect milikku. Jika Anda pintar, tinggalkan kultivator wanita atau yang lain." Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mendengus dingin. "Bising, mati." Peta itu menyatakan bahwa tidak ada alasan di lautan iblis, hanya yang kuat yang dihormati. Dia melambaikan tangan kanannya dan Jirilem Divine Sense menyebar. Ketiganya hanya kultivator yayasan pendirian tahap menengah, jadi Wang Lin bisa membunuh mereka sesuka hati. Petir merah tiba-tiba melintas oleh mereka bertiga. Mata mereka menjadi redup dan redup sebelum jiwa mereka hancur dan mati. Wang Lin berjalan ke depan dan mengambil tas mereka. Dia kemudian menendang tubuh mereka ke dalam kabut tebal dan pergi tanpa melihat lagi. Limuan merasa ngeri saat dia melihat apa yang terjadi di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat akting Wang Lin. Tiga lainnya semuanya berada di tahap pertengahan pendirian yayasan seperti dia, tetapi mereka semua mati secara misterius tanpa ada cara untuk melawan. Dia terkejut saat dia melihat punggung Wang Lin, kemudian dia tiba-tiba berpikir kembali ke setengah bulan yang lalu,
ketika kakaknya Li Qiqing mengatakan sesuatu tentang pertempuran besar atas Vena Roh di mana ribuan kultivator berpartisipasi. Selama tahap awal pertempuran itu, sesuatu yang aneh terjadi pada para pembudidaya Xuanzu. Semua pembudidaya yayasan pendirian Xuanwu secara misterius mati dan jatuh dari langit. Jika hanya satu atau dua, maka itu tidak akan terlalu buruk, tetapi Xuanwu hanya memiliki 200 atau lebih pembudidaya yayasan pendirian, dan hampir setengah dari mereka mati secara misterius seperti ini. Ketika dia pertama kali mendengar hal ini, dia tidak percaya, dia pikir itu hanya rumor, tetapi melihat bagaimana ketiga pembudidaya yayasan pendirian telah meninggal, dia tidak bisa tidak mengingat cerita itu. Dia mengikuti di belakang Wang Lin dan bertanya, dengan suara gemetar, "Senior, kakak magang senior, di Hall Fan Union, kamu menjadi bagian dari pasukan mana?" Wang Lin tidak menoleh saat dia dengan dingin berkata, "Tentara ke-10. Saat kata-kata, "tentara ke-10, memasuki telinga Limuan, itu seperti kilat menyambar pikirannya. Dia ingat dengan jelas bahwa kakaknya mengatakan bahwa pasukan ke-10 adalah yang bertempur dalam pertempuran itu. Sekarang dia hampir yakin bahwa pemuda berwajah dingin ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian dalam jumlah besar dari para pembudidaya yayasan pendirian Xuanwu. Memikirkan hal ini, keinginan terakhirnya untuk menolak menguap sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa memanggil kekuatan untuk mundur. Tapi saat itu, dia tiba-tiba teringat deskripsi teknik aneh yang telah dia baca kembali di Sekte Lou He dan berkata, "Teknik yang baru saja kamu gunakan, apakah itu mantra kematian?" Hati Wang Lin sedikit terkejut, tapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dia dengan tenang menjawab, tanpa menoleh, "Kamu juga tahu tentang mantra kematian?" Saat Limuan mendengar kata-kata Wang Lin, dia semakin yakin bahwa dia mengetahui mantra kematian yang legendaris. Mantra kematian dikenal sebagai teknik dari dunia kultivasi kuno yang sangat sulit dikuasai. Namun, begitu dikuasai, yang harus dilakukan hanyalah melihat seseorang, mengucapkan kata, "mati," dan orang itu akan segera mati. Jenis teknik ini dianggap sebagai salah satu teknik paling jahat di antara para pembudidaya setan. Dibutuhkan seseorang untuk memadukan 3 jenis energi. Yang pertama adalah energi Yin, yang berasal dari Naschen Souls dari kultivator wanita, menggunakan teknik memanen Yin. Energi kedua adalah energi kematian, yang diperoleh dengan menyerap energi dari tulang orang mati. Meskipun mirip dengan energi Yin, kualitasnya sangat berbeda. Energi ketiga adalah energi pembunuhan. Setelah seseorang membunuh cukup banyak, tubuh mereka akan menghasilkan niat membunuhnya sendiri. Begitu niat membunuh ini mendapatkan kesadarannya sendiri, itu menjadi energi pembunuhan yang dibutuhkan. Menggabungkan ketiga energi tersebut mendorong orang tersebut harus bertahan dari cobaan untuk terus mengembangkan teknik ini. Namun, setiap malam, pengguna menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, dan mereka harus bertahan dari cobaan ini lagi setiap 3 tahun. Hanya setelah melalui siklus ini berkali-kali, tahap awal mantra kematian dapat dianggap selesai. Jika seseorang ingin terus mengolahnya, kemungkinan kematiannya bahkan lebih tinggi. Menurut beberapa perhitungan, peluang untuk menguasai mantra kematian sepenuhnya pada dasarnya 0. Meskipun teknik ini sangat kuat, itu terlalu kejam. Hanya beberapa pembudidaya setan yang mau mencoba mempelajarinya. Setelah mendengarkan Limuan menggambarkan mantra kematian dengan suaranya yang bergetar,
Ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia tetap diam. Keheningan ini menyebabkan Lumuan menjadi semakin ketakutan dan jantungnya berdebar kencang. Setelah melakukan perjalanan di Laut Iblis untuk sementara waktu, Wang Lin akhirnya memasuki bagian laut dari area tersebut. Kabut jauh lebih tebal sekarang dan energi Ying jauh lebih kuat. Menatap tanah di bawahnya, Wang Lin bergumam sedikit sebelum mundur beberapa langkah. Dia melompat-lompat sampai dia menemukan puncak gunung. Dia berdiri di atas batu yang menonjol dari gunung saat dia mengeluarkan pedang terbang dari tasnya dan kemudian menunjuk ke gunung. Pedang terbang menuju gunung dan mulai mengukir. Suara gesekan batu logam memasuki telinga Wang Lin. Dia tidak bisa menahan cemberut karena gunung itu terlalu keras dan pedang terbangnya sangat lemah. Dia mendengus dan kemudian menamparkan tasnya lagi. Kali ini, lebih dari 30 pedang terbang keluar. Jirilem Divine Sense-nya memasuki setiap pedang dan pedang menghujani gunung. Dengan cara ini, kemajuan segera dipercepat, dan sebuah gua muncul di sisi gunung. Limuan sudah terbiasa dengan Wang Lin selama perjalanan mereka. Karena orang ini bisa menyelesaikan mantra kematian, maka mengendalikan 30 pedang terbang bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dia tahu bahwa jumlah pedang terbang yang bisa dikendalikan seseorang bergantung pada indera ilahi seorang kultivator. Waktu perlahan berlalu dan sebuah gua dengan 4 kamar perlahan diukir. Dengan demikian, sebuah gua budidaya sederhana terbentuk. Wang Lin mengeluarkan batu roh dan meletakkan berbagai formasi di sekitar gua. Setelah Limuan melihat formasi, dia mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi setelah melihat formasi, keterkejutan itu menghilang dan muncul rasa jijik. Namun, sepotong penghinaan itu dengan cepat menghilang saat dia menyembunyikannya. Namun, sepotong penghinaan ini masih ditangkap oleh Wang Lin. Meskipun dia fokus untuk menempatkan formasi, indera ketuhanannya tidak pernah meninggalkan Limuan. Bahkan dalam perjalanan ke sini, itu masih sama. Jika Limuan melakukan gerakan yang tidak biasa, Wang Lin tidak akan peduli bahwa dia adalah seorang wanita, dia akan tanpa ampun membunuhnya. Setelah Wang Lin selesai meletakkan batu roh, dia bahkan tidak berbalik saat dia dengan dingin berkata, "Saya berencana untuk tinggal di gua ini untuk waktu yang lama. Jika formasi rusak, saya dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi Anda harus mengandalkan diri sendiri." Dengan itu, dia berbalik dan menatap Limuan. Limuan mengatupkan giginya dan bergerak tanpa sepatah kata pun. Dia mengeluarkan bendera hitam dari tasnya dan meletakkannya di sekitar gua. Namun, dia masih merasa tidak aman, jadi dia menempatkan lebih banyak formasi di sekitar gua dan bahkan mengatur formasi Wang Lin untuk menghubungkan mereka semua. Setelah melakukan semua ini, dia mengatupkan rahangnya lagi dan mengeluarkan tulang binatang biru, kristal. Dia menggunakan pedang terbangnya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan, setelah menghitung beberapa saat, dia meletakkan satu bagian ke bawah. Dia terus menempatkan mereka. Ketika semua 18 potongan tulang binatang itu terpasang, 3 jam telah berlalu. Dahi Limuan dipenuhi keringat. Dia terlihat sangat lelah saat berkata, termasuk formasi yang telah kamu tempatkan, ada total 214 formasi. Namun, mereka hanya formasi pemula yang hanya bisa menghentikan pembudidaya yayasan pendirian masuk. Saya baru saja menggunakan tulang binatang kristal untuk meletakkan 9 formasi kerangka. Meskipun formasi hanya memiliki kekuatan 30% karena kekurangan tulang,
itu masih dapat memblokir pembudidaya formasi inti selama 1 jam. Aku hanya punya banyak tulang binatang kristal ini. Jika Anda ingin formasi menjadi lebih stabil, maka kami membutuhkan lebih banyak tulang binatang buas. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan sepotong batu giok. Wang Lin menangkapnya dan memindainya dengan akal ilahi. Di dalamnya ada informasi tentang cara memasuki formasi. Setelah selesai membacanya, dia menghancurkan batu giok itu, lalu menatap Limuan dan menunjuk ke depan. Limuan tahu bahwa dia tidak bisa mempercayainya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia masuk ke dalam formasi. Wang Lin meninggalkan sepotong akal ilahi padanya dan mengikuti di belakang. Setelah dengan aman melewati lapisan formasi dan memasuki gua, Limuan mengeluarkan bendera kecil lainnya. Dia dengan lembut mengibarkan bendera dan semua formasi diaktifkan, melepaskan kabut tebal. Dari kejauhan, orang tidak bisa melihat apa-apa, dan bahkan jika mereka melihat lebih dekat, mereka hanya akan melihat gunung. Di dalam gua, Wang Lin memeriksa Limuan, yang menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia mundur beberapa langkah dan berbisik, "Kakak magang senior, haruskah aku menyempurnakan pil jarak surga untukmu sekarang?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berani memakan pil yang Anda saring." Mata Limuan segera menjadi merah saat dia diam-diam menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah menangis, dan berbisik, "Kakak magang senior telah menyelamatkan hidupku. Katakan saja apa yang harus saya lakukan agar Anda mempercayai saya." Saat ini dia sangat cantik dan memikat. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikan Limuan. Ekspresinya masih tenang saat dia berkata, "Aku tidak suka memaksa orang, jadi aku tidak akan menuntut terlalu banyak darimu. Yang saya perlu Anda lakukan hanyalah menyempurnakan pil yang cukup bagi saya untuk mencapai tahap formasi inti. Setelah saya mencapai tahap formasi inti, saya akan mengantar Anda keluar dari lautan setan. Tetapi selama periode waktu ini, saya ingin Anda menyerahkan darah esensi jiwa Anda untuk memastikan tidak ada yang salah dengan pil selama periode waktu ini." Limuan merenung sebentar, lalu mengangguk. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan mengeluarkan darah esensi jiwanya. Kemudian dia mengirim drop ke Wang Lin. Setelah Wang Lin menerima darah esensi jiwa, dia membuang beberapa tas pegangan dan berkata, "Semua bahan ada di sini. Lihat pil jenis apa yang bisa Anda saring." Limuan memeriksa tas-tas itu dengan akal sehatnya dan segera berseru, ini adalah akar kayu yang sunyi, dan ada rumput inti kuning. Ini, ada akar emas yang terbakar dan rumput roh surga." Semakin dia melihat ke dalam tas, semakin dia terkejut. Sebagian besar bahannya adalah untuk memurnikan pil, dan beberapa telah lama punah di Hoven. Hanya murid yang kembali dari medan pertempuran asing setiap 100 tahun yang akan membawa kembali beberapa. Wang Lin menggosok dagunya dan membuang lebih dari 10 tas pegangan. Ini adalah rampasannya baru-baru ini. Setelah mengeluarkan semua harta dan batu roh, yang tersisa hanyalah bahan yang tidak dia ketahui, jadi sangat cocok jika Limuan mengidentifikasinya. Setelah memeriksa semua tas yang dipegangnya, semua kesedihan Limuan sebelumnya menghilang dan wajahnya kini berseri-seri. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kakak magang senior, saya dapat dengan bebas menggunakan semua materi ini." Wang Lin mengangguk, "Aku hanya ingin pil."
Adapun prosesnya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Limuan tersenyum pada Wang Lin untuk pertama kalinya. Senyumnya sangat manis saat dia berkata, dengan percaya diri, kakak magang senior bisa tenang. Saya telah menghitung bahwa saya dapat membuat 300 pil Yellow Spirit yang dapat membantu meningkatkan kultivasi, 50 pil penghindar racun, dan berbagai pil lainnya dengan berbagai efek. Setelah saya selesai, saya akan menyerahkannya kepada saudara magang senior. Saudara magang senior, di antara bahan yang Anda miliki, yang paling berharga adalah anggur darah iblis ini. Dengan itu, dia mengeluarkan potongan kayu merah yang tampak sangat biasa. Potongan kayu merah ini adalah salah satu bahan untuk membuat pil jarak surga dan salah satu yang terpenting. Saya hanya melihat anggur darah iblis ini dalam catatan kuno. Dengan ini, saya memiliki keyakinan untuk menyempurnakan satu pil surga jauh, namun, efeknya akan sedikit lebih lemah karena saya perlu mencari pengganti bahan lainnya. Ekspresi Wang Lin tetap kusam saat dia dengan tenang berkata, saya tidak akan banyak bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pil penyulingan. Dia merenung sedikit dan berkata, saya berencana melakukan perjalanan keluar. Setidaknya 3 hari dan paling banyak setengah bulan. Hati-hati dengan dirimu sendiri. Dengan itu, dia siap untuk pergi. Limuan ragu-ragu sebentar, lalu dengan cepat berkata, kakak magang senior, saat kamu keluar, bisakah kamu mencarikan tungku pil? Saya baik-baik saja dengan bahannya, dan tungku pil yang saya bawa baik-baik saja untuk pil biasa. Namun, jika saya menggunakan tungku pil saya saat ini, tingkat keberhasilan pil jarak jauh hanya akan menjadi 50%. Biasanya, penyelesaian pil surga jauh menggunakan tungku penggabungan surga sekte. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia memandang Limuan, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Limuan diam-diam menghela nafas. Dia awalnya tidak ingin berbohong, tetapi dia takut jika dia mengatakan yang sebenarnya lebih awal, dia akan meninggalkannya. Namun, sekarang setelah mereka mencapai tahap ini dan dia bahkan telah menyerahkan darah esensi jiwanya, dia memutuskan untuk mengangkat masalah tingkat keberhasilan distance Heaven Pill. Jika sesuatu terjadi di masa depan, dia mungkin akan membunuhnya di saat marah. Setelah meninggalkan gua, Wang Lin memeriksa arahnya dan melihat ke arah tempat Zhao berada. Matanya menjadi dingin saat dia bergumam, Teng Huayuan, aku akan mencapai tahap formasi inti. Setelah saya mencapai tahap Naschen Sol, saya akan membunuh cara saya kembali ke Zhao dan mencabut seluruh klan Anda. Teng Huayuan, lebih baik kamu tidak mati lebih awal. Hidup dan tunggu aku kembali. Rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Dia mengambil langkah, mengaktifkan teknik pelarian bumi, dan dengan cepat menyerbu ke kejauhan. Alasan dia keluar adalah untuk menemukan lebih banyak tulang binatang buas. Menurut Limuan, hanya dengan menambahkan lebih banyak tulang binatang buas, formasi 9 kerangka dapat mencapai kekuatan maksimal. Wang Lin tahu bahwa dia sedang terburu-buru untuk mencapai tahap formasi inti, dan di tempat yang berbahaya seperti Lautan Setan, dia membutuhkan tempat yang relatif aman untuk memastikan tidak ada yang salah. Alasan lainnya adalah dia membutuhkan tengkorak binatang roh untuk membuat tungku reaksi untuk teknik pemurnian kuil Dewa Perang. Dengan formasi dan tungku reaksi, tulang binatang roh sekarang menjadi kebutuhan Wang Lin. Menurut deskripsi yang diberikan di peta giok, ada makhluk roh di dalam kabut dan tulang binatang roh di dasar laut.
Namun, banyak dari tulang binatang roh itu telah digali oleh orang lain, jadi bahkan setelah berjalan lama, Wang Lin masih belum menemukannya. Juga, kabut sangat tebal di dasar laut, jadi matanya tidak berguna dan dia hanya bisa melihat dengan indera dewanya. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mundur selangkah. Kemudian pedang terbang dalam pola bergelombang, melintas di tempat Wang Lin berada. Wang Lin berada di puncak pendirian yayasan tahap akhir, tahap formasi inti semu, jadi dia dapat sepenuhnya melihat pria berusia 40 tahun ini yang baru berada di tahap awal pendirian yayasan. Wajah orang ini berwarna ungu tua dan napasnya sangat kasar. Jelas bahwa dia telah terkena racun yang kuat, menyebabkan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi spiritualnya. Saat pedang terbang itu lewat, sinar cahaya lain mengejar di belakangnya. Wajah Wang Lin menjadi sangat aneh karena orang yang mengejar pembudidaya yayasan pendirian tahap awal adalah seorang pemuda di puncak lapisan ke-15 kondensasi Qi. Wajah orang ini seputih salju, memiliki mata yang ramping, dan memiliki sedikit kejahatan di wajahnya. Pria muda yang tampak jahat itu sedang memegang tulang binatang hitam. Saat dia dengan santai mengejar pria parubaya itu, dia terus meniup tulangnya. Setiap kali dia meniupnya, asap hitam akan keluar. Saat asap hitam muncul, ia akan dengan cepat mengejar pembudidaya yayasan pendirian dan memasuki tubuhnya. Kakak magang senior, lari lebih cepat. Saudara magang junior Anda ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan 16 racun mematikan di dalam tubuh Anda. Pria muda itu meniup tulang hitam itu lagi dan melanjutkan, dengan suara menyeramkan, kakak magang senior, kakak magang junior di sini telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyiapkan 16 racun mematikan yang berbeda ini untukmu. Bagaimana? Lagi saya berani bertindak melawan Anda dengan kultivasi pendirian yayasan Anda. Saudara magang senior, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan tetap diam saat pedang terbangnya bengkok terbang ke atas gunung. Kakak magang senior, kamu sudah sangat tua. Bagaimana kalau Anda menerima kematian dan membiarkan saya melahap Anda dengan teknik mencuri fondasi? Pemuda berwajah jahat itu berkata dengan sangat lambat saat dia mendekati pria paruh baya itu. Wang Lin tertarik pada tulang binatang di pemuda itu. Dia bergerak maju dan diam-diam mengikuti di belakang mereka. Setelah pria parubaya itu mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, dia bahkan tidak menoleh saat dia mengutuk dengan suara serak, "Sang Muya, bajingan. Jika bukan karena saya memohon untuk Anda saat itu, bagaimana mungkin guru menerima Anda sebagai murid? Anda berani melakukan hal yang begitu kejam kepada sesama murid Anda. Apakah Anda tidak takut Master mengetahuinya?" Pemuda jahat itu tertawa histeris dan berkata, "Guru, jika Tuan tidak setuju dengan ini, bagaimana saya berani menyergap Anda secara terbuka seperti ini?" Tubuh pria parubaya itu bergetar saat dia batuk seteguk darah hitam. Tubuhnya melemah dan dia jatuh dari pedang terbangnya. Pemuda jahat mendengus dingin dan berhenti 3 kaki dari tubuh dengan pedang terbangnya. Dia menikam mayat itu beberapa kali dengan pedang terbang ini untuk memastikannya sudah mati sebelum mengambilnya untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti saat menatap sosok gelap di kabut. Keringat dingin menutupi dahinya. Ketika dia mengejar saudara laki-laki magang seniornya, indera ketuhanannya menyebar dan tidak memperhatikan apapun. Namun, orang ini sekarang muncul diam-diam di hadapannya,
artinya tingkat kultivasi orang ini jauh di atas miliknya. Ia menghempaskan tubuhnya ke tanah, lalu langsung bertepuk tangan dan membungkuk. Ekspresi jahat menghilang dari wajahnya dan diganti dengan ekspresi sederhana dan jujur saat dia berkata, "Junior adalah murid sekte jahat pejuang, Sang Muya. Untuk apa senior menghentikan junior? Junior akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior." Wang Lin perlahan berjalan keluar dari kabut dan dengan dingin menatap pemuda itu. Pemuda itu merasa ekspresinya yang sederhana dan jujur dilihat sekilas oleh Wang Lin, jadi dia tiba-tiba merasa ketakutan. Dia hanya merasa seperti ini ketika berhadapan dengan tuannya, tetapi tuannya berada di puncak tahap akhir yayasan pendirian dan menginjakkan kaki di tahap formasi inti. Mungkinkah pemuda ini, yang tidak terlihat jauh lebih tua darinya, sudah berada di tahap formasi inti semu? Hati pemuda itu bergetar dan ekspresinya menjadi lebih hormat. "Bawa tulang binatangmu ke sini." Suara Wang Lin dingin dan hampa dari emosi apapun. Semakin banyak Wang Lin bertingkah seperti ini, semakin Sang Muya panik di dalam hatinya. Dia dibesarkan di lautan iblis dan telah mendengar semua jenis teknik iblis. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia berhasil menumbuhkan sepasang mata pengetahuan iblis. Dia tahu bahwa para pembudidaya setan yang kuat itu dingin dan kejam, dan meskipun dia telah melihat banyak pembudidaya setan dengan mata itu, sebagian besar hanyalah tiruan. Tapi senior di hadapannya ini tampak dingin dan kejam dari jiwa, terutama sepasang mata yang bahkan membuat hatinya terasa dingin. Dia dengan cepat membuang tulang binatang yang ada di tangannya karena dia tidak berani berpikir untuk menolak. Bab 142. Tubuh Harta Karun. Wang Lin terbang di ketinggian rendah dekat dasar laut dengan bendera di tangannya. Ini adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 jiwa tersegel di dalamnya, termasuk jiwa Sang Muya sebelumnya. Bendera jiwa dulu milik Sang Muya dan dia tidak menyangka itu adalah kuburannya sendiri. Setelah berbicara dengan Sang Muya, Wang Lin mengetahui bahwa segala sesuatu dalam radius 1 juta kilometer dianggap sebagai tepi luar laut setan. Ada sekte besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini, dan sekte jahat pejuang adalah salah satunya. Penggarap sekte tertinggi adalah kepala sekte, Liu Shen, yang merupakan leluhur Sang Muya. Dia berada di puncak formasi inti tahap tengah dan agak terkenal di bidang ini. Tepi luar laut iblis sangat kekurangan sumber daya dengan sangat sedikit urat roh. Ada sangat sedikit kultivator Naschen Sol di sini karena banyak yang tidak mau tinggal di daerah ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di bagian tengah laut iblis. Selain semua ini, Wang Lin juga mengetahui bahwa tidak ada tulang binatang buas di tepi luar laut iblis. Makhluk roh yang kuat itu semuanya tinggal di bagian tengah, dan bahkan jika seseorang berkeliaran di sini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh para pembudidaya iblis yang tinggal di sini. Tapi Wang Lin masih berhasil mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Di tepi luar laut iblis, ada 3 zona bahaya. Salah satu dari 3 zona bahaya, lembah mayat, memiliki banyak tulang binatang buas. Jika sekte terdekat membutuhkan materi seperti itu, mereka akan pergi ke sana. Hal yang aneh adalah bahwa seringkali, mayat baru dari makhluk roh yang baru mati akan muncul di lembah mayat. Beberapa dari binatang roh ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Sebenarnya tidak ada penjelasan bagaimana mereka muncul di sana, apalagi bagaimana mereka mati di lembah mayat. Meskipun lembah mayat misterius,
selama seseorang tidak memasuki bagian tengah lembah, maka umumnya tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Adapun tulang yang digunakan Sang Muya untuk berurusan dengan kakak magang seniornya, itu berasal dari lembah mayat. Itu terbuat dari tulang binatang gagak misterius. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, Wang Lin menemukan bahwa racun ini hanya bekerja pada pembudidaya yayasan pendirian. Efeknya secara drastis lebih lemah terhadap pembudidaya yang lebih kuat. Tujuan Wang Lin saat ini adalah lembah mayat. Dia dengan cepat terbang ke arah yang ditunjuk Sang Muya. Apa yang dia lihat ketika dia tiba di luar lembah mayat adalah pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Ada pegunungan tinggi dan rendah, dan di mana pegunungan bertemu, ada lembah besar dan kecil. Ini adalah lembah mayat. Kabut di sini sangat tipis dan tidak mempengaruhi jarak pandang sama sekali. Namun, saat Wang Lin masuk, dia merasakan energi yin yang sangat berbeda kualitasnya dengan energi di luar. Wang Lin segera membentuk segel dan mulai melantunkan mantra, lalu seberkas cahaya berkumpul di hadapannya. Akhirnya, mereka membentuk bola cahaya putih, tetapi segera setelah itu muncul, ia mulai berubah warna hingga akhirnya menjadi biru. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah teknik untuk menentukan jenis energi yin di daerah tersebut. Berdasarkan warna bola, itu akan memberitahu dia yang mana dari 4 energi yin itu. Ada 4 warna, ungu, biru, perak, dan merah, yang mewakili langit, bumi, misterius, dan kematian yin. Karena cahayanya berwarna biru, maka tempat ini mengandung energi yin bumi yang sangat langka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke depan. Bola cahaya segera terbang ke depan. Wang Lin perlahan mengikuti di belakang bola cahaya dan mengamati warnanya saat dia mencari tulang binatang. Perasaan ilahi Wang Lin menemukan beberapa pembudidaya di dalam lembah mayat, tetapi mereka semua fokus mencari tulang binatang. Bahkan jika mereka bertemu, yang akan mereka lakukan hanyalah mengangguk satu sama lain saat mereka lewat. Wang Lin merenung sedikit. Tidak hanya ada satu lembah mayat tapi tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Ada lebih sedikit pembudidaya jauh di dalam lembah, yang berarti ada peluang lebih tinggi untuk menemukan tulang binatang di sana. Setelah melewati 9 lembah, ada lebih banyak sisa-sisa binatang buas. Beberapa dari mereka sangat besar karena mereka menempati sebagian besar lembah. Wang Lin berdiri di atas mayat binatang raksasa, tetapi setelah memeriksanya sebentar, dia menyerah pada gagasan untuk mengambilnya. Meski mayat ini besar, tidak ada energi spiritual di tulangnya, artinya ini bukan makhluk roh. Itu hanya memiliki tubuh yang besar. Saat dia semakin dekat dan semakin dekat ke pusat lembah mayat, semakin dalam warna bola cahaya itu. Setelah dia melewati lembah ke-9, dia tidak lagi melihat pembudidaya, dan jumlah mayat bertambah. Wang Lin berhenti sejenak di lembah ke-9. Dia sangat berhati-hati dan indera ilahinya menyebar. Untuk beberapa alasan, setelah dia tiba di lembah ke-9, dia merasa lembah itu berbeda dari 8 sebelumnya. Dia tidak bisa dengan jelas mengatakan apa yang berbeda, tetapi dia merasa seolah-olah sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya saat dia masuk. Wang Lin mencibir di dalam hatinya saat dia menyapu sekeliling dengan perasaan jirilem divine-nya. Mata padanya segera menghilang dan lembah menjadi sunyi kembali. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan santai mengumpulkan tulang binatang sebelum pindah ke lembah ke-10. Ketika dia tiba di lembah ke-13,
bola cahaya itu terbelah menjadi dua. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti kualitas energi Yin telah menembus peringkat 10 kualitas normal dan masuk peringkat 1 kualitas baik. Gelombang Yin datang dari lembah ke-14. Wang Lin merasakan tubuhnya menegang. Wang Lin melihat sekeliling dan mendesah. Sebenarnya, ini adalah tempat terbaik baginya untuk berkultivasi secara tertutup. Namun, meskipun tempat ini terlihat tenang, untuk dianggap sebagai salah satu dari 3 zona bahaya, pasti ada bahayanya. Wang Lin tidak berani berkultivasi dalam waktu lama, tidak peduli seberapa bagus kondisinya. Sebelum dia sepenuhnya memahami tempat ini, dia tidak akan tinggal lama di sini kecuali dia benar-benar harus. Dia ragu-ragu sebentar. Dia sudah mengumpulkan beberapa tulang binatang. Meskipun kualitas mereka tidak terlalu tinggi, mereka setidaknya dapat sedikit meningkatkan kekuatan formasi 9 kerangka. Tapi dia agak tidak mau pergi sekarang. Dari posisinya saat ini, dia bisa melihat seberapa besar lembah ke-14 itu. Lembah ke-14 ini jelas berbeda dari lembah 13 sebelumnya. Ukurannya hampir sama dengan gabungan 13 sebelumnya. Selain semua ini, yang paling aneh tentang lembah ke-14 adalah tidak ada mayat yang terlihat. Seluruh tanah diselimuti es biru bersinar yang terlihat sangat misterius. Dari kejauhan, Wang Lin dapat melihat bahwa lembah ke-14 bukanlah pusat lembah mayat, itu hanya bisa dianggap sebagai titik tengah. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk kembali. Saat dia hendak pergi, raungan datang dari kejauhan dan seekor naga raksasa sepanjang lebih dari 1000 kaki muncul dari kabut. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mundur beberapa langkah dan memasuki tanah. Rasa ketuhanannya menyebar dan terkunci pada naga raksasa. Tubuh naga itu sangat besar. Saat ia menggerakkan tubuhnya, ia menciptakan hembusan angin yang sangat besar. Dalam satu lompatan, ia melintasi 13 lembah dan memasuki lembah ke-14. Saat naga raksasa melewati Wang Lin, sejumlah besar darah segar jatuh dari langit. Wang Lin mendongak dan melihat ada luka besar di perut naga itu. Lukanya menutupi separuh panjang tubuh naga itu. Wang Lin melihat ke arah datangnya naga itu dan melihat jejak darah. Sepertinya naga itu berdarah tanpa henti dalam perjalanan ke sini. Naga itu berhenti di atas lembah ke-14 dan tampak acuh tak acuh tentang jumlah darah yang ditumpahkannya saat dia mengeluarkan raungan terakhir. Saat raungan ini keluar, udara di sekitar naga beriak dan menyebar seperti ombak di lautan. Tulang-tulang di lembah lain berubah menjadi debu dan terdorong keluar oleh gelombang udara. Wang Lin bisa merasakan 3 inci tanah terkelupas. Dia sangat terkejut. Naga ini mungkin bahkan lebih kuat dari seorang kultivator Nas Chen Sol. Deru ini berlangsung selama 1 jam sebelum mata naga itu meredup. Itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan es biru di tanah dan menggali ke dalamnya. Pada saat ini, Wang Lin melompat keluar dari tanah dan menyerbu ke arah naga tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki lembah ke-14. Saat dia melayang di udara, dia meraih ekor naga yang tenggelam dan menariknya dengan sekuat tenaga. Dia hanya mendengar suara berderak saat tubuh naga itu ditarik keluar olehnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia membawa tubuh yang berat itu dan terbang keluar dari lembah mayat. Naga itu terlalu berat, bahkan ketika menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya, dia hampir tidak bisa membawanya. Dia bisa mendengar tulangnya sendiri tertekan di bawah tekanan.
Tetapi ketika dia berpikir untuk mendapatkan tubuh naga yang baru saja mati, Wang Lin sama sekali mengabaikan rasa sakitnya. Setelah dengan gemetar terbang keluar dari lembah mayat, Wang Lin bisa melihat para pembudidaya yang sedang mengumpulkan tulang di tepi luar. Semuanya telah mengaktifkan harta pertahanan saat mereka memandangnya. Mereka tertegun. Para pembudidaya ini terbiasa dengan hal-hal seperti ini terjadi, jadi saat naga itu muncul, mereka semua berpencar, membuka harta pertahanan mereka, dan menemukan tempat yang kokoh untuk bersembunyi. Meski begitu, masih ada orang yang tubuhnya hancur oleh raungan. Untuk bertahan hidup, mereka tidak hanya membutuhkan tingkat kultivasi tertentu tetapi juga pikiran yang cepat. Orang-orang ini ada di sini sepanjang tahun karena mereka mengandalkan penjualan tulang dari lembah mayat untuk mencari nafkah. Karena mereka berada di sini sepanjang tahun, kadang-kadang mereka melihat makhluk roh mati di dalam lembah. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang membawa tubuh binatang roh yang baru saja mati. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Namun, orang ini tidak hanya melakukannya, tetapi membawa mayat naga yang lengkap. Tubuh lengkap yang tidak membusuk. Pada saat ini, sebagian besar kultivator telah kehilangan nalar mereka dan menunjukkan keserakahan. Wang Lin bisa merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Dia mengeluarkan dengusan dingin saat dia menginjak tanah dan pergi ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi dengan seluruh naga. Saat dia tenggelam, akal ilahi Jirilemnya keluar. Semua pembudidaya di sini berada di bawah tahap formasi inti, jadi semuanya mati. Tubuh naga itu terlalu besar. Meskipun dia terus meminum cairan roh, dia tidak bisa bergerak dengan sangat cepat. Dia hanya bisa bergerak perlahan menuju gua saat dia membawa naga itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.